Mbak Dita dari enak tadi keluar. cuma nyuruh-nyuruh aku terus ya, nasihatin aku ini itu. Saya nasihatin yang benar, Mbak. Kamu di sini itu pekerjaannya cuma disuruh-suruh. Kalau kamu disuruh-suruh sama karyawan lain, ya udah kamu tinggal nurut aja, nggak usah sok-sokan kamu nasihatin aku. Bangun. Mas Dika. Kamu tahu kan? Ini jam kerja, bukan waktunya tidur. Gimana kamu itu mau jadi orang sukses kalau kerjanya kamu seperti ini? Yang nyuruh kamu duduk siapa? Nih, gaji kamu bulan ini. Oh, ternyata ini berdua ini pacaran. Ya, kalau aku pacaran. Kenapa emang ya? Ya nggak apa-apa sih, kalian berdua itu cocok banget. Orang miskin pacaran sama orang miskin. Mana lagi aku harus cari uang? Mana ibu makin parah. Aku harus pinjam mana lagi ya? Mau pinjam ke Dita. Yang kemarin aja belum dibayar. Seperti cari uang. Ya Allah. Aku harus kemana lagi pinjam uang untuk beli berobat ibu? Ya Allah. Harus kemana lagi aku beli obat ibu ya? Semoga aja ada jalan. Aku benar-benar nggak tega kalau ibu harus sakit kayak gitu terus. Apa aku coba pinjam ke Mas Dika aja ya? Dia di sini kan HRD. Dia pasti pegang uang. Biar dah, aku buang malu daripada gak kebeli obatnya ibu. Iya, selamat pagi Pak Edo. Jadi gini Pak, saya minta tolong ya sama Pak Edo untuk menghandle perusahaan yang di cabang Pak. Karena Bapak tahu sendiri kan, Bapak Bambang itu sudah tidak dapat dipercaya Pak. Saya minta tolong cari orang yang bisa dapat dipercaya ya Pak ya. Saya lihat banyak karyawan-karyawan yang keluar dari kantor di saat jam kerja Pak. Saya tidak mau itu terjadi di kantor saya yang cabang. Saya minta tolong sama Bapak ya Pak. Masalah keuangan juga, saya minta tolong untuk semuanya itu diatur Pak. Ya sudah, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Waalaikumsalam. Emang ya, sekarang susah banget cari orang yang dapat dipercaya. Ntar deh. Daripada aku langsung ke perusahaan di pusat, kenapa nggak aku pergi ke rumah Ibu Mas Agung aja? Tiba-tiba aku kepikiran banget sama ibunya Mas Agung. Gimana ya kondisinya sekarang? Ya udah deh, aku pergi ke sana aja dulu. Naik motor kali ya, biar lebih cepat. Mana ya si Agung ya? Mana Agung ya? Ini nih. Gung. Aku minta tolong ya. Tolong cucikan motor saya sekarang juga karena saya ntar lagi mau keluar. Nih. Mbaknya emang mau keluar kemana? Aku ntar lagi ini mau ketemu sama cowok aku. Minta tolong banget ya, motor ini ya dicuci sekarang juga. Maaf sebelumnya Mbak. Ini kan jam kerja. Masa iya Mbaknya mau keluar? Kamu di sini tuh pesuruh. Jadi apapun yang disuruh karyawan di sini, jadi harusnya kamu langsung kerjakan. Bukan saya mau nasihatin Mbak Dita, cuma kan ini beneran jam kerja Mbak. Coba nggak boleh kayak gitu Mbak. Jam kerjanya jam kerja. Kalau udah pulang Mbaknya serah mau kemana. Kamu nggak usah sok-sok ngeceramahin aku ya. Udah deh, mending kamu cuci sekarang motor ini. Iya, nanti saya cuciin Mbak. Cuma saya minta tolong. Saya minta sekarang, bukan nanti. Kamu ngerti apa enggak sih? Iya, saya paham. Iya, saya entar cucikan kok. Ya udah, cuci aja sekarang. Ya, cuma saya minta tolong juga ya Mbak. Apa?
jam kerja tuh nggak boleh kemana-mana. Disiplin waktu, Mbak. Udah deh, kamu gak usah ngatur saya. Mending cuci motor ini sekarang. Ntar lagi saya mau keluar. Pokoknya saya gak mau tahu motor ini ntar lagi harus sudah selesai. Nih ya, bersihin nih ya nih. Ini kotor banget nih di bagian sininya nih. Terus nah nih, ini kotor banget nih. Pokoknya kamu cucikan motor saya ini harus bersih banget karena saya ntar lagi mau ketemu sama cowok saya. Dengar nggak kamu? Iya Mbak. Cuma gimana nanti kalau ada karyawan lain nanya Mbak Dita? Katanya mau keluar. Iya, bilang aja kalau saya keluar ada urusan gitu. Yaudah kamu langsung cuci aja di motor saya, soalnya saya ntar lagi langsung mau keluar. Bener-bener Mbak Dita tuh gak bisa disiplin waktu. Masa ya jam kerja mau pergi pacaran? Nanti gimana lo ketahuan atasan? Halo sayang. Iya, ntar lagi. Kebetulan aku sekarang lagi kosong sih. Enggak dimarahin soalnya atasan aku itu ya memang jarang banget datang ke kantor. Ya makanya aku mau ketemu sama kamu itu pas waktu jam kerja. Udah, kamu tenang aja, lagian aku juga nggak bakalan dimarahin kok. Ya udah, ntar lagi kalau misal aku sudah mau berangkat, aku langsung kabarin kamu ya. Nanti untuk tempatnya kamu Sherlock aja deh. Ya udah. Ya ampun, aku gak sabar banget pengen ketemu sama pacar aku. Gimana ya, pokoknya setelah aku ketemu sama dia, aku harus biar aku ini kan cepet-cepet jadi istrinya dia. Dan aku juga capek sih sebenarnya kerja di sini. Kalau aku sudah jadi istrinya dia ya otomatis, apalagi dia juga orang kaya kan, dan aku dilarang kerja, dan aku nanti bisa shopping, bisa beli perhiasan, bisa beli skincare, dan aku bisa datang ke klinik sepuasnya kan. Tapi semoga aja sih dia ini memang beneran sayang sama aku. Takutnya kan dia cuma main-main sama aku, tapi kayaknya enggak deh, dia tuh serius banget sama aku. Ya udah deh, pokoknya aku harus mikirin gimana caranya biar aku cepet-cepet jadi istrinya dia setelah aku ketemu sama dia. Si Agung itu sudah selesai apa enggak ya cuci motornya ya? Dari tadi lama banget. Padahal itu motor nggak kotor-kotor banget kan. Kerjaan dia memang lalit banget sih. Dari dulu suka kayak gitu. Padahal aku juga sudah dari tadi nungguin kan. Ya udah deh, aku tungguin di sini aja sambil ini. Biar Agung aja tar lagi kesini buat itu nganterin cuci motornya. Hei, ngapain nih pagi-pagi sudah ngelamun? Jangan-jangan lagi mikirin aku ya? Apaan sih kamu? Kamu ngapain tumben aja kesini? Dita, nih, aku pengen nunjukin ini sama kamu. Nih, coba, tuh kamu lihat sendiri kan? Penghasilan dalam bulan ini banyak kan? Kok banyak banget sih, Kak? Ya iyalah, siapa dulu. Makanya kamu itu harus mau diajak kerja sama aku, Dita. Ini loh. Gimana? Enggak, aku gak mau. Loh, memangnya kamu itu gak tertarik melihat keuangan ini, Dita? Ini sebagian akan masuk dalam rekeningku loh. Ya meskipun itu uang banyak ya, siapa sih yang gak tertarik sama uang? Tapi kan kalau untuk hal kayak gitu kan gak boleh. Kalau misalnya nanti atasan kita tahu dan kita dipecat, nanti gimana? Dipecat kamu bilang? Ya gak mungkin lah, Dita. Kamu tahu sendiri kan kalau aku ini karyawan lama di perusahaan ini. Sampai sekarang nasibku baik-baik aja kok. Malahan aku tambah sukses kerja di sini. Ya tapi Dik, kalau misal iya kamu sekarang nggak ketahuan, kalau misal suatu saat nanti kamu ketahuan, yang jelas kamu bakalan dipecat juga dari kantor ini. Udah deh, kamu jangan aneh-aneh. Ya udah, kalau kamu itu gak percaya sama aku ya udah, dan kalau kamu itu gak mau diajak kerja sama aku ya udah, gak apa-apa, Dita. Lagian aku juga gak maksa-maksa amat kok. Nanti aku tinggal bilang aja sama Pak Bambang kalau kamu itu sering keluar pas di waktu jam kerja. Nanti pastinya Pak Bambang akan marah dan akan pecat kamu dari sini.
kenapa jadi ngancam gitu sih? Oh, gimana ya? Bukannya aku nggak tahu, Dita, kamu itu sering keluar ketemuan sama seseorang kan? Kamu kenapa jadi tahu? Berarti kamu dari kemarin-kemarinnya kamu ngikutin aku ya? Ya bukan ngikutin sih, aku tahu aja. Soalnya kamu kan juga orang baru di sini, Dita. Lagian kamu mau berbuat apa di perusahaan ini pastinya aku tahu lah. Tapi Dik, aku mohon banget ya, kamu jangan bilang sama atasan. Kalau misalnya nanti bilang, yang jelas aku bakalan dipecat kan. Untuk masalah kerjasama, ya udah deh, nanti aku pikir-pikir dulu ya. Ya udah, Dita, kalau kamu masih mau pikir-pikir dulu, ya udah gak apa-apa, terserah kamu. Udah, nanti aku kabarin lagi. Udah, kalau gitu aku mau pergi dulu ya. Palingan motorku sudah selesai tuh dicuci. Ya udah, hati-hati ya. Iya. Tadi tuh ada aja. Udah tau jam kerja, masa masih mau keluyuran sih? Gak tahu apa cari kerjaan tuh susah. Seandainya aja aku bisa kerja di situ, pasti aku kan kerja bener-bener. Gak jadi dikon-kon kayak gini. Gak bisa betul menghargai waktu dia tuh. Syukur dapat kerjaan yang enak. Masih aja disepelein. Aku aja gak enak sama karyawan yang lain kalau tahu Mbak Dita tuh keluar sama pacarnya. Ya ampun, ini belum selesai juga ya? Sudah, Mbak. Sudah. Padahal sudah dari tadi banget lagi. Mbak Dita bener mau keluar? Iya, kenapa? Mau ikut kamu? Enggak. Ini kenapa nggak nyala ya? Kamu apain motor aku? Ini kenapa nggak nyala motor aku? Padahal bensinnya juga full kok nih, kan? Kamu tuh nggak ikhlas ya nyuci motor aku? Bentar, Mbak, bentar. Nggak nyala kok, nyalain saya sih? Saya kan cuma nyuci motor. Ya siapa tahu sama kamu diapain, kayak kan aku juga nggak tahu. Mau ngapain motor Mbak? Cek Udah aja deh, Mbak. mending kamu aku aja. Apa ini yang masih mau dicek? Ini aja nih nggak nyala loh. Saya coba. Bener kan nggak nyala kan? Ya bentar, Mbak, ini mesti dicoba di engkol. Ada bensinnya nggak? Karena aku barusan sudah bilang bensinnya ini full. Kamu bisa lihat enggak sih nih? Coba lihat tuh. Iya, santai aja ngomongnya dong, nggak usah marah-marah kayak gitu. Ya gimana nggak mau marah? Aku nih mau berangkat, sudah dari tadi nungguin lama banget. Ditambah Beneran, Mbak, sekarang motor ini saya nggak motornya. apa-apain. Saya cuma nyuci doang. Ya mungkin businya kemasukan air. Udah deh, mending kamu ngaku aja. Apa jangan-jangan ada kabel yang di ini ya sama kamu ya? Nggak ada, Mbak, sumpah nggak ada. Saya nggak ngapain motor Mbak. Ya kalau memang nggak diapa-apain, kenapa ini motor malah nggak bisa hidup? Ya mungkin Mbaknya nggak diizinin kali keluar dari kantor. Kamu jangan kurang ajar ya. Apa jangan-jangan emang kamu niat banget ya buat ini? Buat biar aku nggak bisa keluar, biar aku nggak bisa ketemu sama pacar aku yang tajir itu, dan kamu sengaja atau kamu Mbak, ini bukan apa puasa yang- ya. Saya tuh lagi puasa. Tolong jaga emosi. ya gimana nggak mau emosi sih? Ya ampun, gimana nih ya, aku bisa-bisanya aku gagal Udah, mau mendingan ketemu sama batalin pacar aja, aku. Mbak. Mendingan lanjut kerja aja daripada keluar kantor gak jelas, ya kan. Kasihan tuh karyawan yang lain. Mbak Kamu Dita dari enak kan tadi keluar. cuma nyuruh-nyuruh aku terus ya, nasihatin aku ini itu. Loh, saya kan nasihatin yang bener, Mbak. Kamu di sini itu pekerjaannya cuman disuruh-suruh. Kalau kamu disuruh-suruh sama karyawan lain, ya udah kamu tinggal nurut aja, nggak usah sosokan kamu nasehatin aku. Ya udah, kalau memang mau keluar ya udah keluar aja, Mbak. Mau keluar gimana? Ini motor saya mati. Kok masih saya yang disalahin sih? Ya kan kamu dari tadi kan. Saya kan cuma nyuci doang. Bener. Apa jangan-jangan kamu suka sama aku ya? Terus kamu suka sama aku, motor aku ini diapain gak tahu biar aku gagal ketemu sama cowok aku. Gitu kan? Kok bisa sih mikir kayak gitu? Kamu puasa nggak sih? Ya puasa. Batal puasa kamu dah. Udah, mending Nuduh orang nggak jelas. kamu benerin motor saya. Kalau kamu nggak benerin motor saya, nanti kamu bakalan tahu sendiri akibatnya. Ya udah, nanti saya bawa ke bengkel.
Ya udah dibawa aja, tapi gimana nih aku ntar lagi mau jalan sama cowok aku. Dita, Ya saya nggak tahu lah. kamu bisa nggak sih? Nggak usah teriak-teriak. Suara kamu tuh nyampe kedengeran ke ruangan aku, Dita. Dika, gimana aku nggak mau teriak-teriak? Kamu tahu nggak nih si pesuruh ini nih? Dari tadi kan nyuci motor aku. Nah, pas aku mau jalan, motor ini sudah selesai dicuci. Ini malah nggak nyala. Kamu Oh kan, iya, katanya kamu itu mau keluar. Terus kamu kok masih belum jalan? Masih ada di sini? ya gimana aku mau jalan, Dika nih motor aku nih mati. Nggak tahu kenapa. Kalau motor aku mati, aku mau naik apa? Ya mungkin nggak ada bensinnya lagi, Dita. Ya ampun, ini tuh full nih. Padahal ini tadi baru di full kok. Nih, gara-gara sini nih, aku sudah capek dari tadi marah-marah sama dia. Emangnya diapain motornya Dita sama kamu? Enggak mas, saya nggak apa-apain, saya cuma nyuciin motor dia doang. Kalau motor ini gak diapa-apain sama kamu, pastinya motor ini akan nyala, gak kira mati. Ya, saya juga nggak tahu mas. Ya mungkin businya kemasukan air. Pokoknya aku gak mau tahu ya. Motor ini setelah Dita mau pulang, motor ini harus hidup lagi. Nih Dita, katanya kamu mau keluar. Nih, kamu pakai motor aku. Ini beneran aku dikasih pinjam motor kamu, Dika? Apain sih aku bohong sama kamu, Dita? Ya ampun, makasih banget ya. Soalnya aku dari tadi juga bingung kalau misal motor aku mati, aku mau pakai motor siapa? Ya udah kamu hati-hati ya. Yaudah kalau gitu aku berangkat dulu ya. Ya. Dadah Dika, makasih ya. Ingat ya, kamu itu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan sama motornya Dita. Tapi bener mas, saya nggak ngapa-ngapain motornya Dita kok. Alah, pokoknya aku gak mau tahu. Motornya Dita ini harus kamu bawa ke bengkel, gimana pun caranya agar motor ini hidup lagi. Iya ya mas. Sebelum kamu ke bengkel, tuh kamu lihat sendiri kan, sampah di sana itu masih menumpuk. Iya, Kamu Mas. harus bersihin. Mas, tapi mas Jika kok ngizinin sih Dita pergi keluar sama pacarnya? Ini kan masih jam kerja mas. Apa? Kamu nyuruh aku gak ngizinin Dita itu untuk keluar dari perusahaan ini? Memangnya apa urusannya sama kamu? Di sini kamu itu cuman sekedar pesuruh. Iya, Jadi saya tahu. kerjanya kamu, tugasnya kamu tuh cuman bersih-bersih sampah. Ingat itu. Iya mas. Mas, satu lagi mas. Apalagi? Boleh gak saya pinjam uang mas untuk beli obat ibu saya mas? Ibu saya sedang sakit. Ibu kamu lagi sakit, ngapain kamu itu mau pinjam uang sama aku? Memangnya gak ada cara lain selain kamu itu pinjam uang sama aku? Ya saya Kan kamu sudah dapat gaji bulanan di sini. Ya tapi gajian kan masih lama. Saya bingung mas harus pinjam kemana lagi. Tolonglah mas, kasih pinjam saya uang. Emang bener-bener ya, orang susah masih aja tetap ngesusahin orang lain. Saya minta tolong mas. Saya kesian ibu saya sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Ya udah, nanti akan aku kasih kamu itu pinjaman uang. Tapi setelah gaji kamu itu keluar, akan langsung saya potong. Beneran mas? Ya tapi kamu itu jangan bangga dulu. Yang jelas ada bunganya lah. Lah, kok masih ada bunganya sih mas? Di mana-mana, kalau orang mau ngasih pinjaman uang sama orang itu pasti ada bunganya. Kalau gak ada bunganya ya orang itu sangat bodoh lah. Jangan gitu mas. Gaji saya kan nggak seberapa. Tolong mas jangan kasih bunga mas. Oh, jadi Gimana kamu saya? itu lebih baik memilih ibu kamu yang sakit itu meninggal ya daripada kamu itu memikirkan bunga untuk bayar ke aku gitu. Jangan gitu lah mas. Saya beneran butuh uang. Ya udah, kalau kamu itu gak mau dengan syarat yang aku tentukan sama kamu, ya udah gak apa-apa, aku pergi. Iya mas. Ya udah mas, saya mau. Ya udah. Yang penting saya dikasih pinjam. Nanti kamu ke ruangan aku ya. Duh, ini kenapa lagi ya motor aku? Masa iya sih habis bensin, perasaan kemarin baru aku fullin deh. Tapi kenapa tiba-tiba mati ya? Duh, mana aku nggak ngerti soal motor lagi. Aku minta tolong sama siapa ya? Gak mungkin kan tiba-tiba minta tolong sama orang yang lewat. Malu banget. Apanya coba ya? Ya ampun, lobet. Mana lupa nggak isi daya lagi. Iya bener, aku kan semalam ketiduran. Ya ampun, gimana ya? Mana?
nggak ada bengkel lagi. Aku juga nggak ngerti masalah motor. Apa sih? Mau diem di sini, nggak ada perubahan. Ya dorong lah. Mana lagi coba? Mana masih jauh banget. Iya deh, itu beneran Yufi. Tuh kan, aku samperin aja deh. Bentar. Ini beneran Yufi kan? Ini Dita kan? Dita temen aku pas SMA kan? Bener. Dita, kebetulan banget. Gimana kabar kamu? Aku baik sih. Kamu ngapain dorong motor dari sana lagi? Iya Dit, ini motor aku nggak tahu kenapa, apa habis bensin apa nggak tahu deh matinya kenapa. Aku Tapi juga nggak nggak ngerti. coba kamu cek dulu. Ya belum sih, nggak tahu ya. Soalnya udah aku fullin, masa iya sih habis lagi, kan nggak lucu. Coba sini aku bantu liatin. Ya ampun Yufi, itu loh sampai gak ada sama sekali bensinnya. Ya ternyata bener Dita, aku kehabisan bensin. Yufi, ternyata kamu dari dulu nggak berubah-berubah ya. Memang bener ya kalau orang miskin itu nggak mampu buat beli bensin. Dita, aku mampu kok, cuman ya gimana? Di sini kamu lihat sendiri kan gak ada yang jual bensin. Kamu mau kan bantu aku? Aku disuruh bantu dorong motor kamu. Ya nggak mau lah, ngapain aku disuruh dorong motor kayak gini, apalagi panas-panas gini tuh di sana tuh. Iya Dit, kita kan lama nggak ketemu, barangkali kamu mau bantu aku. Soalnya dari tadi tuh aku nggak ada yang kenal, aku juga malu buat minta bantuan sama orang-orang yang dari tadi lalu lalang. Tapi karena aku ketemu kamu, aku seneng banget. Aku berharap kamu bisa bantu aku Dit. Kamu mau ya? Ya sebenarnya aku mau banget sih kalau ngebantu kamu, tapi kalau aku disuruh dorong motor kamu ya aku nggak mau. Apa ini aja aku kasih uang aja deh biar kamu beli bensin. Dorong sendiri aja ke sana, aku nggak mau kalau disuruh dorong motor kamu. Maksud aku, uang aku juga ada buat beli bensin, cuman ya kamu tahu sendiri kan masih kayaknya jauh dari ujung sana kan. Udah nggak dari mungkin. Yuf, kalau kamu memang banyak uang buat beli bensin, harusnya motor kamu ini di fullin dong waktu kamu ngisi di pom bensin. Ya gimana ya bilangnya, aku juga lupa ngeceknya. Jangan kan itu, baterai HP aku aja udah low. Dita, atau gini aja, gimana kalau aku pinjam motor kamu biar kamu percaya sama aku? Gimana kalau kamu pegang tas aku aja, di sini ada HP aku, ada ya kartu ATM aku. Kalau kamu nggak percaya sama aku, biar aku beli bensin dulu di depan. Terus? Aku pinjam motor kamu, boleh? Aku di sini disuruh jagain motor kamu yang jelek ini, dan kamu mau gaya-gayaan pakai motor aku yang bagus banget itu. Lagian kamu pakai motor itu juga nggak cocok, Yufi. Udah deh, mending Dita, bukan kayak gitu. Aku cuma mau beli bensin di depan doang. Yuf, udah deh, mending kamu dari penampilannya rubah aja deh, daripada kamu kayak gini. Padahal aslinya kamu emang nggak punya apa-apa. Buat beli bensin aja kamu nggak ada uang kan? Dit, harus berapa kali ya aku bilang sama kamu kalau uang mah ada, cuman buat ngedorong motornya ke sana tuh aku capek banget dan nggak mungkin banget karena yang jual bensin di sana tuh masih di ujung. Ya udah, mending kamu dorong aja ke sana. Aku nggak bisa nih buat nolongin kamu ya, apalagi kamu juga barusan bilang mau nitip tas kamu dan aku disuruh di sini buat jaga motor butut kamu. Ya aku nggak mau lah. Lagian aku masih banyak urusan yang lebih penting daripada aku jagain motor kamu nih. Yaudah deh, aku mau pergi dulu ya daripada aku ngeladenin kamu yang nggak jelas di sini. Dit. Padahal udah bertahun-tahun loh kita jarang ketemu. Sekalinya ketemu malah dihina. Emangnya kalau watak emang nggak bisa dirubah. Ini jadi ngedorongnya sampai ujung. Gimana ya? Aku mau bayar cicilan motor sama rumah, sedangkan gaji aku kan gak cukup. Mana aku sudah gagal ngedeketin cowok itu. Masa iya sih aku mau ngedeketin Dika, sedangkan Dika gajinya juga sama kan kayak aku, gak seberapa juga. Ya ampun, cowok mana lagi yang mau kedeketin? Lagian kenapa sih cowok yang tadi tuh gak mau sama aku?
Coba aja si Alvin itu mau jadi suami aku. Jadi kan hidup aku bisa terjamin ya. Aku bakalan terbebas juga dari cicilan motor, dari cicilan rumah. Kenapa sih dia nggak mau nikah tahun ini? Lagian meskipun dia nikah tahun ini sama aku, ya kita kan juga nggak mungkin langsung punya anak. Kan tadi dia ngomongnya juga gitu ya, dia nggak langsung mau punya anak. Ya ampun, yaudah deh biarin aja. Aku malah tambah pusing nih mikirin dia. Oh ya, kenapa nggak aku deketin Pak Bambang aja ya? Meskipun umur dia itu beda jauh sama aku, tapi yang penting kan sekarang itu uangnya. Meskipun umurnya muda, kalau nggak ada uangnya ya aku juga nggak mau kan. Nggak apa-apa deh, aku nanti minta bantu sama Dika gimana caranya biar aku deket sama Pak Bambang. Ya meskipun dia duda, ya nggak apa-apa sih. Yang penting sekarang aku lagi butuh uang banget. Yang penting nanti semisal aku sudah nikah sama dia, hidup aku itu terjamin. Aku nggak terlilit sama ya cicilan motor sama rumah kan. Yaudah deh, aku minta bantu ke Dika aja deh. Tapi Dika mana ya, kok tumben banget dia nggak kelihatan dari tadi. Lagi apa nih duduk sendirian di sini? Kebetulan banget nih kamu kesini. Aku dari tadi emang nyariin kamu. Oh, nyariin aku ya? Memangnya kamu masih butuh sama aku, Dita? Ya butuh. Dika, aku boleh minta tolong nggak? Memangnya kamu itu mau minta tolong apaan sih? Aku mau cerita ya, yang kemarin sama cowok aku itu, yang aku cerita ke kamu mau ketemuan. Oh, jadi kamu mau cerita sama aku, Dita, kalau cowok yang dideketin kamu itu gak mau menjadi suaminya kamu, gitu maksud kamu? Kamu Dita, kenapa tiba-tiba tahu sih? Karena aku sudah bilang sama kamu, Dita, aku ini tahu kamu mau pergi kemana, mau sama siapa, pastinya aku tahu lah. Iya, tapi aneh banget ya, kenapa dia nggak mau nikah sama aku? Untuk saat ini kamu itu gak usah mikirin yang aneh-aneh, Dita, ya, seperti kamu itu ngejar-ngejar seorang cowok. Gini deh, lebih baik sekarang kamu itu lebih fokus sama apa yang aku tawarin kemarin itu sama kamu, Dita. Oh, yang Kan kamu enak kalau kamu itu mau kerja sama aku, Dita. Kamu pasti banyak uangnya. Yang kemarin itu ya. Tapi Dika, aku boleh ini nggak minta tolong lagi sama kamu? Minta tolong apa? Si Bambang itu atasan kita, dia kan udah sekarang ya. Tolong dong deketin aku sama dia. Dita, memangnya kamu itu mau sama Pak Bambang yang sudah tua bangka itu, yang sudah bau tanah itu? Sebenarnya aku nggak mau sih, tapi kan dia kaya, Dika, dia tuh banyak duitnya, jadi ya nanti sama aku cuma mau diambil duitnya aja. Kamu itu benar-benar mata duitan ya, Dita. Ya udah, nanti aku akan bantuin kamu supaya kamu itu bisa deket sama Pak Bambang. Terus nanti imbalannya buat aku apa? Seandainya kamu itu jadian sama Pak Bambang. Tapi bener nih kamu mau bantuin aku? Ya iyalah. Ya udah gini aja, kalau misal nanti aku sama Pak Bambang itu jadi nikah, atau nggak usah nikah deh, dia jadi pacar aku nggak apa-apa. Nanti kamu bakalan aku suruh Bambang itu buat naikin jabatan kamu. Kamu jangan bohong, beneran kan? Iya bener lah, tapi kamu harus janji dulu. Pokoknya kalau misal aku sudah jadi pacarnya si Bambang itu, baru deh aku mau bilang ke Bambang kalau jabatan kamu disuruh naikin. Ya udah, Dita, aku akan berusaha agar kamu itu bisa deket sama Pak Bambang. Lagian kalau cuman kamu itu bisa deket sama Pak Bambang, nih kecil bagi aku, Dita. Tapi aku juga mau minta sesuatu nih sama kamu. Apalagi sih? Kamu dari tadi banyak banget permintaannya. Kamu harus mau dong kerja sama aku. Gimana? Ya kalau kamu gak mau, aku juga gak mau lah. Kamu itu bisa deket sama Pak Bambang. Iya udah deh, aku mau. Beneran kamu mau? Iya mau, tapi kamu harus ini dulu, harus deketin aku sama Bambang Ya dulu. udah, Dita, kamu tuh gak usah khawatir. Berarti kita deal kan? Oke. Deal ya? Ya. Kamu gak kelihatan Agung, Dita? Agung? Enggak, aku dari tadi nggak kelihatan sih. Mungkin dia ada di belakang atau ada di depan lagi nyapu-nyapu halaman. Ya udah, aku cari Agung dulu ya. Ya udah kalau gitu. Tuh kan bener. Kerjaannya pagi-pagi
tidur, bukannya nyapu-nyapu, malah tidur. Bangun, bangun. Mas Dika, kamu tahu kan? Ini jam kerja, bukan waktunya tidur. Iya mas, saya minta maaf. Soalnya saya capek mas. Alah, bilang aja kalau kamu itu males yang mau bersih-bersih kan? Enggak mas. Gimana kamu saya itu? capek jadi saya tidur bentar. Gimana kamu itu mau jadi orang sukses kalau kerjanya kamu seperti ini? Yang nyuruh kamu duduk siapa? Nih, gaji kamu bulan ini. Alhamdulillah. Loh mas, kok cuma segini sih? Loh, Saya kan telatnya cuma 3 hari. memangnya kurang gaji ini? Ya ini mah kurang banyak mas. Memangnya kamu itu lupa tentang perjanjian kita? Kalau setelah gajinya kamu keluar, ya pastinya hutang-hutang kamu dipotong lah. Dan lagian kamu juga telat bayarnya sama aku. Saya kan cuma 3 hari doang mas. Saya segi banyaknya sih potongnya. 3 hari itu waktu yang berharga buat aku ya. Oh, intinya berarti kamu itu gak mau sama uang ini. Ya udah, mana? Iya mas, jangan mas. Jangan mas. Saya juga butuh uang ini mas. Nah, makanya kamu itu harus menerima apa yang sudah aku berikan sama kamu. Untung aja gaji kamu gak aku potong semua. Ya udah, kalau lagi kamu lanjut kerja ya. Banget mas Dika tuh. Masa banyak banget sih motongnya. Terus gimana aku harus beli obat ibu lagi? Ya Allah, semoga aja ada rezeki lain. Rasain kamu ya. Untung aja gajinya gak aku potong semua. Salahnya siapa mau pinjam sama aku? Orang susah, bikin susah. Dika ngapain sih ngomel-ngomel gitu, nggak jelas banget. Kenapa ya dia? Nggak biasanya juga dia ngomel-ngomel kayak gitu. Apa aku tanyain aja ya? Coba aku tanyain aja deh. Kayaknya dia tapi bakalan kesini. Bener-bener ya. Awas lagi, gak kira dikasih pinjam lagi sama aku. Dika, Dita, kamu kenapa sih kok ngomel-ngomel terus? tuh, kamu lihat si Agung. Kerjaannya sudah males-males, pagi-pagi tidur. Si Agung. Dan aku barusan marahin dia loh. Masa dia itu pinjam uang terus nggak mau dipotong? Kan lucu kan? Pinjem uang sama kamu? Ya iyalah. Pinjem berapa emangnya? Dia itu pinjam 500 dulu. Terus gajinya ya aku potong lah berserta Ya ampun Dika. bunganya. Dika, kenapa sih kamu ngasih pinjam sama itu? Itu dulu juga mau pinjam loh sama aku. Dan ya aku kasih sih, tapi untungnya dibayar. Tapi dia kan janjinya waktu itu Sabtu Minggu. Tapi dia bayarnya ke aku itu sekitar 2 minggu lebih gitu. Tapi dia bayar ke kamu kan? Ya bayar sih. Kenapa sih kamu nggak tanya dulu sama aku? Kenapa tiba-tiba ngasih dia pinjaman uang? Ya aku kasihan juga si Dita, bilangnya dia tuh orang tuanya lagi sakit ya. Ya gak ada salahnya aku bantuin dia. Ya udah aku ke ruangan dulu. Bentar. Apalagi sih? Kenapa sih kamu nggak nyuruh Pak Bambang buat pecat si Agung aja? Gimana aku mau nyuruh Pak Bambang untuk pecat Agung, sedangkan Agung kerjanya selama ini rajin kok, dan lagian baru sekarang dia itu ketiduran Dita. Ya tapi kan kamu bisa bilang sama Pak Bambang kalau dia tuh kerjanya males-malesan untuk akhir-akhir ini. Pokoknya hari ini aku nggak boleh ngasih toleransi sama orang-orang yang udah ingin menghancurkan perusahaan aku. Ya kali aku udah berjuang mati-matian buat perusahaan aku bisa ada di titik ini, masa iya mau dihancur sama orang lain? Ya udah, nggak usah ngomongin Agung lagi. Aku mau ke ruangan. Capek Dita. Ya udah deh, terserah kamu. Lagian aku nyuruh kan juga baik barusan. Itu kan si Yufi, ngapain dia ada di sini? Aku samperin aja deh. Bentar. Kamu ngapain ke sini? Kamu ngelamar pekerjaan ya? Bukan urusan kamu. Kamu apain di sini, Dit? Ya aku kerja di sini lah. Yang seharusnya tanya itu aku. Kamu ngapain ke sini? Aku kesini ya. Gini, Dit. Kamu tahu nggak siapa yang memimpin perusahaan di sini? Pemimpin perusahaan di sini
Pak Bambang. Kenapa? Iya, aku tahu kalau yang pemimpin perusahaan di sini Pak Bambang. Tapi kamu nggak tahu kan pemimpin perusahaan di pusat itu siapa? Nggak tahu sih. Tapi kamu ngapain sih nanya-nanya itu? Oh ya, kamu kesini mau melamar pekerjaan kan nih? Iya, kalau aku mau ngelamar pekerjaan, emangnya kenapa? Tapi coba deh aku lihat dulu. Nggak usah deh, Dit. Tapi kayaknya kamu nggak bakalan keterima deh Yuf, kalau di sini Yuf. Soalnya di sini itu rata-rata yang mau masuk kerja di sini itu orang kaya dan ya masuk ke sini itu bayar. Kalau misal kamu mau masuk ke sini, ya kayaknya nggak mungkin keterima deh. Bentar deh, Dit. Mungkin kamu salah ngomong kali ya. Perasaan masuk ke perusahaan ini nggak perlu bayar deh dan nggak dipungut biaya sepeser pun. Ayo, kamu tahu apa sih tentang perusahaan sini? Kamu nggak sosok tahu. Kalau lihat kamu ke sini mau melamar pekerjaan, ya udah melamar pekerjaan aja, nggak usah sok tahu tentang perusahaan ini. Iya, aku minta maaf ya sebelumnya. Tapi sedikit banyak aku tahu kok tentang perusahaan ini. Sok tahu kamu. Gini aja deh. Kalau kamu mau melamar pekerjaan di sini, aku bisa kok bantu kamu, tapi kamu harus bayar sama aku. Dan otomatis kamu bakalan keterima kerja di sini. Tapi di sini kamu bukan kerja di ruangan sih, tapi jadi itu Apa? OB. Bener. Itu kamu tahu kan? Rasanya nggak perlu deh, Dit. Aku nggak perlu bantuan kamu kayaknya. Jadi mending kamu selesain aja kerjaan kamu. Emang udah selesai ya kerjaannya? Kok malah berkeliaran di jam kerja sih? Yufi, kamu tahu apa sih? Lagian kamu juga orang miskin kan? Udah deh, Dita, daripada aku ngeladenin kamu ya. Soalnya dari dulu kamu tuh nggak pernah berubah. Dari zaman sekolah kamu tetap aja sikapnya kayak gitu, nggak pernah berubah, selalu menghina orang. Aku permisi dulu ya. Mau kemana kamu? Kan aku sudah bilang barusan. Yuf, kamu itu orang miskin, kamu nggak pantas loh masuk ke ruangan sini. Itu bukan urusan kamu, bukan kamu kan bosnya di sini. Ya memang bukan aku, tapi kan aku kerja di sini ya, jadi aku berhak lah. Apalagi kamu juga nggak kerja di sini, kamu orang asing, kamu nggak jadi karyawan di sini juga kan? Itu kan Yufi. Ngapain dia ada di sini? Apa jangan-jangan dia mau ngelamar kerjaan? Gini aja deh, kalau kamu memang butuh banget pekerjaan, oke, aku bantu. Tapi ya, udah. kamu maksa banget sih jadi orang. Sudah aku bilang kamu nggak boleh masuk ke sana. Kamu tuh apa-apaan sih? Sayang. Sayang, Kamu kenapa? Hah? Kok tengkar sama Mbak Dita? kamu Nan? Bentar. Ya, jelas Aku nggak salah denger ya, kamu barusan manggil sayang sama Yufi. Oh, ternyata kalian berdua ini pacaran. Ya, kalau aku pacaran. Iya, kenapa emangnya? Ya nggak apa-apa sih, kalian berdua itu cocok banget. Orang miskin pacaran sama orang miskin. Sayang, kamu ngapain di sini? Cocok banget. Sudah Kamu Mbak, nggak aja. apa-apa ngehina aku, asal jangan pacar aku aja. Oh, ternyata kamu nggak lah pacar kamu. Tapi aku di sini itu nggak menghina pacar kamu sih. Tapi aku ngomong kayak gini tuh sesuai kenyataan kan? Sudah Mbak Dita, sudah. Ini kantor loh. Lagi pula pacarku kan nggak ada macam-macam di sini. Tapi sih, oh iya, kan kamu mau melamar kerja di sini, jadi ya nanti enak loh kamu sama pacar kamu ini. Oh, pacar kamu bisa bersih-bersih di sana dan kamu bisa bersih-bersih di sini, jadi OB bareng-bareng kan? Jita, kamu Kan paham jadi gak sih? romantis gitu kan? Kamu dari ya tadi kan? menghina aku tanpa tahu aku mau ke situ ngapain. Kamu bilang aku mau ngelamar pekerjaan. Kamu lihat aja deh bentar lagi. Apa? Sayang, kamu sini mau ngapain? Ya, Ya, yang pasti kesini tuh mau melamar kerja. Kamu nggak lihat nih bawa apaan nih? Sudah Mbak Dita, kamu harus ikut campur. Ya bukannya aku mau ikut campur sih, Kerjaan tapi kan kan masih banyak di sana. Ya udah kamu ngerjain aja kerjaanmu sana. gak tahu karyawan satu kamu ini. ngapain nyuruh-nyuruh aku? Ya bukan gitu, ini kan pacar saya. Oh iya. Saya berhak dong belain Iya dia. tahu sih kalau dia pacar kamu. Udah deh yuk, gini aja deh yuk. Daripada kamu di rumah juga nggak ada kerjaan dan kamu kan orang miskin nih, sama-sama miskin nih sama si siapa nih, Agung nih. Jadi Udah belum nyerocosnya? Kalau kamu mending kerja jadi OB aja ada di sini. Hitung-hitung sih gajinya kamu itu kan bisa buat makan, bisa buat jalan gitu kak, ya kan? Mau kan? udah nyerocosnya. Udah deh Yuf, aku nih ya harusnya kamu punya teman kayak aku itu bersyukur banget karena kamu sudah mau dibantuin buat kerja di sini. Kamu ini gimana sih? Padahal aku itu sudah sebaik itu loh sama kamu. Dita, cukup. Dita, sini kamu. Kamu apaan sih? Kamu itu ngapain sih marah-marah sama Ibu Yufi? Hah? Ibu?
Ibu Yufi. Ya pantas saja sih dia dipanggil Ibu Yufi, sedangkan ya, dari penampilannya memang kayak ibu-ibu sih. Kamu bisa diem nggak sih Dita? Mulut kamu bisa diem nggak? Dia juga orang miskin. Kamu tahu nggak? Mereka berdua ini pacaran loh. Apa? Mereka berdua pacaran? Mereka berdua pacaran. Cocok banget kan? Orang miskin pacaran sama orang miskin. Wah, serasi banget, Dika. Dan kamu tahu nggak? Kamu tuh apa? Kamu tahu nggak? Dia ini juga mau melamar kerja di sini. Jadi Agung kan jadi OB di sini dan Yufi ini juga jadi OB di sini. Jadi cocok kan? Iya kan? Mereka berdua pacaran. Kenapa kamu ikut-ikutan kaget sih? Emang kamu nggak tahu ya hubungan aku sama Agung? Bu Yufi, mohon maaf ya, selama ini saya tuh bentar. Kamu kenapa menghormatin dia banget sih? Cara ngomongnya sampai gini-gini lagi. Dita, aku bilang cukup. Nggak usah. Cukup ya. Dari tadi aku bicara sama kamu kok malah nyerocos terus sih. Dika, kenapa kamu malah marah-marahin aku sih? Biasanya kamu itu ngebela aku, bukan ngebela perempuan ini. Tapi posisinya saat ini itu salah, Dita. Apanya yang salah? Kamu tahu nggak? Ibu Yufi ini pemilik perusahaan di sini. Dia itu pemimpin perusahaan yang dari pusat. Enggak mungkin. Bukannya pemilik perusahaan di sini itu Pak Bambang? Saya beneran minta maaf ya, Bu Yufi, tentang semua ini. Dita, diam. Kamu bisa diam nggak sih? Pak Bambang itu pemimpin perusahaan di sini. Dia itu pemimpin pusat kepercayaannya Ibu Yufi. Tapi diam dulu. Dika, aku boleh tanya nggak? Siapa sih yang nerima karyawan bad attitude kayak dia? Bu, saya nggak tahu juga, Bu. Dita boro-boro langsung masuk ke perusahaan ini. Dan saya benar-benar minta maaf atas perilaku teman saya, Bu. Tolong harap dimaklumi ya. Dia itu orangnya memang agak gini, Bu Yufi. Tolong maafin ya. Udahlah, urusan Dita, urusan sama saya nanti. Oh iya, kalau boleh tahu kok tumben Bu Yufi tiba-tiba ke perusahaan cabang ini? Udah, Dik, kamu gak usah banyak tanya nih. Kamu baca sendiri. Sayang, hujan. Terus? Loh, Bu, dari mana Ibu Yufi bisa mendapatkan semua data-data ini, Bu? Kita bisa selesaikan di sana nggak? Hujan nih. Iya, Bu. Sayang. Permisi ya, Bu. Siapa yang nyuruh kamu duduk? Kamu baca nih. Iya, Bu. Saya sudah membacanya tadi. Terus? Untuk masalah ini, saya beneran minta maaf sama Ibu Yufi. Dan tolong jangan bawa masalah ini ke jalur hukum ya, Bu ya. Saya janji, saya akan kembalikan semua aset-aset yang sudah saya curi dari perusahaan ini, Bu. Kalau seandainya masalah ini dibawa ke jalur hukum, bisa-bisa keluarga saya menanggung malu, Bu, atas perilaku saya, Bu. Sayang, sudahlah, maafin aja Mas Dika. Iya. Mungkin dia hilaf. Aku udah maafin dia, cuman aku nggak akan bawa masalah ini ke jalur hukum. Tapi apa dia bisa mengembalikan semua aset perusahaan yang udah dia ambil? Bu, tolong bantu aku untuk bisa Yufi itu tidak membawa masalah ini ke jalur hukum, Bu. Kenapa kamu sekarang minta bantuan sama aku? Kenapa pas kamu melancarkan aksi kamu nggak minta bantuan sama siapa-siapa? Sayang, kurang udah. itu gaji kamu. Sayang, udah. Ini kan bulan puasa, kamu gak boleh marah-marah dong. Sayang, gimana aku nggak marah-marah? Kamu nggak tahu kan apa yang udah dia ambil di perusahaan aku? Seperti apa kinerja dia dengan karyawan-karyawan yang lain yang dia pilih tanpa sepengetahuan aku? Kamu nggak tahu kan? Iya, aku memang gak tahu, cuma sering kita maafin aja. Jadi gimana, Bu Yufi? Apakah Ibu Yufi mau dengerin nasihat dari Agung kalau masalah ini gak usah dibawa ke jalur hukum, Bu? Kalau masalah ini dibawa ke jalur hukum itu enggak, Dika. Saya juga udah maafin kamu kok. Beneran, Bu? Tapi untuk mempertahankan kamu di perusahaan ini kayaknya nggak mungkin deh. Jadi Ibu Yufi memecat saya, Bu? Emangnya kata-kata aku dari tadi kurang jelas ya, Dika? Kalau aku udah nggak pengen ngelihat kamu di perusahaan ini lagi. Ya udah, Bu, gak apa-apa. Saya itu akan menerima dengan lapang dada kalau seandainya saya itu dipecat dari perusahaan ini. Yang penting Ibu Yufi mau memaafkan saya dan tidak menuntut saya apa-apa, Bu. Tapi saya minta dana perusahaan itu kembali lagi sama saya. Semua aset yang udah kamu curi, kamu kembalikan sama saya. Atau enggak, ya saya akan bawa masalah ini ke jalur hukum. Baik, Bu, saya akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa membalikan aset-aset perusahaan ini sama Ibu. Bagus. Sekali lagi saya minta maaf ya, Bu ya. Oh ya, Bu, saya minta maaf ya atas perilaku aku selama ini sama kamu. Sering menghina kamu, sering memojokkan kamu, bahkan aku sering mengolok-olok tentang ibunya kamu yang sakit. Sekali lagi aku minta maaf ya, Bu ya. Iya Mas, nggak apa-apa kok.
berkat kamu Yufi akhirnya mau nggak membawa surat ini ke jalur hukum. Terima kasih ya. Dika, Permisi. kamu juga bawa tuh wanita yang udah kurang ajar dari tadi sama aku. Aku nggak mau lihat wanita itu di perusahaan ini lagi, Dik. Tapi bukan saya nggak ikut korupsi, Bu. Kamu emang nggak ikut korupsi, tapi kenapa kamu menghina aku dari kemarin? Bahkan barusan aja kamu menghina aku, bahkan pacar aku. Itu belum cukup puas. Iya, aku minta maaf banget ya, kan kita teman sekolah, dan untuk Agung aku juga minta maaf ya sama kamu. Kenapa kamu baru sekarang minta maaf? Setelah kamu tahu aku bos di perusahaan ini, kamu baru minta maaf? Iya. Aku tahu aku di sini salah, cuman jangan sampai pecat aku dari pekerjaan ini, Yufi. Aku sudah, apalagi sekarang kan pekerjaan susah ya. Ya aku mohon banget jangan pecat aku. Kalau misal aku dipecat nanti. Enak banget ya kamu ngomong kayak gitu. Kamu nggak inget pas tadi kamu menghina aku? Bahkan kemarin juga kamu pernah menghina aku loh. Aku minta maaf banget, Yufi. Aku Dita, cukup. Kamu juga mau kalau masalah ini dibawa ke jalur hukum? Karena aku udah dengar dari orang kepercayaan aku di sini kalau kamu sebenarnya mau bantuin aksi Dika kan? Tapi Sudahlah Dita, mending kita pergi dari sini. Dika, ini semua gara-gara kamu. Kamu kok malah nyalain aku sih? Udah, nggak usah saling menyalahkan. Aku nggak mau lihat muka kalian berdua lagi di sini. Pergi nggak dari perusahaan aku? Tapi Yufi, Dika Dita. itu memang ngajak aku dulu, tapi dia memang maksa sih, tapi aku nggak mau. Sudahlah Dita, kalau kamu nggak mau pergi dari sini dan kamu mau membusuk di penjara, lebih baik kamu di sini, aku pergi dari sini. Bu, permisi ya, sekali lagi saya minta maaf, Bu. Iya udah deh, aku pergi juga. Ya udah. Sayang, kamu kok bisa dipanggil bos sih sama mereka? Sebelumnya aku minta maaf ya sayang sama kamu. Kamu nggak tahu kan kalau sebenarnya aku itu bos di perusahaan ini. Iya. Aku. Iya jelas nggak tahu aku yang. Aku Kamu juga. nggak ngomong. Iya, kamu juga harus tahu alasannya. Kenapa? Aku cuma nggak mau kamu minder. Karena kamu tahu kalau aku itu orang kaya. Aku juga cuma takut kamu tuh berpikiran kamu tuh bakal memanfaatkan aku, dan ternyata ya kamu nggak seperti itu. Aku tuh cinta sama kamu tuh apa adanya. Nggak pernah mandang apapun. Aku tuh tulus sayang sama kamu. Iya. Ternyata kamu di sini beneran yang aku jadi minder. Ya itu sih yang sebenarnya nggak mau kejadian. Aku juga minta maaf sama kamu karena aku juga nggak tahu sayang kalau kamu sebenarnya juga kerja di sini. Jadi gimana setelah kamu tahu semuanya, apa kamu masih mau nikah sama aku? Yang seharusnya nanya tuh aku. Kamu nggak nikah sama aku? Yang cuma seorang OB kayak gini. Sayang, aku nggak peduli. Setelah nanti kita menikah, kamu nggak perlu kayaknya kerja kayak gini lagi. Kamu yang mimpin perusahaan aku di sini ya. Aku udah capek mimpin perusahaan ini. Aku cewek sayang. Bukan passion aku harusnya. Tapi kamu. Kalau kamu percaya sama aku, insya Allah aku siap. Aku percaya